Ini ada kabar gembira nih, my bro. Ada sebuah kabar gembira yang mungkin menjadi pelepas dahaga bertahun-tahun bagi para ojol-ojol ya. Yang mana setelah masalah BAR, potongan yang tinggi, ada uang tambahan seperti jasa aplikator, uang bungkus, uang asuransi dan lainnya. Ini ada usulan dan wacana sebenarnya ini kalau benar-benar terjadi, ini adalah kabar-kabar yang sangat menggembirakan bagi para ojol-ojol, dan mungkin bisa dapat mensejahterakan ojol-ojol apapun benderanya. Ya, semoga aja. Yuk kita lihat kabar baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, wherever you are, dimanapun Anda berada. Di kali ini kita akan coba lagi bahas masalah kabar baik untuk para ojol-ojol, terutama tentang potongan yang mungkin akan diusulkan oleh bapak-bapak di DPR. Dan ini semoga akan menjadi kabar baik untuk para ojol-ojol ke depannya. Ya, mensejahterakan para ojol-ojol apapun benderanya. Dan semoga ini bisa menjadi penerapan sistem tarif yang sama, tanpa embel-embel perang-perang tarif murah, tapi disamakan tarifnya dan disamakan potongannya. Biarkan masyarakat menilai, biarkan masyarakat memilih, biarkan masyarakat menyukai apa, ya, langganannya, pelanggannya apa, maunya apa, mau dia Gojek, Grab, Maxim atau lainnya. Jangan ada lagi namanya perang tarif antar ojol-ojol, yang mana yang merugikan adalah ojol-ojol sendiri, yang mana dia ujung tombak untuk kehidupan para aplikator, tapi mereka yang merasa aduh parah, bak langit dan bumi. Ya, untungnya DPR garcep, semoga ini segera direalisasikan. Beritanya seperti ini. DPR usulkan penurunan tarif ojol menjadi 5%. Nah, kita bacakan nih ini dari GoPartner Indonesia. Jakarta 24 April 2025. Ya, berarti kemarin. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mengusulkan agar tarif layanan ojol-ojol alias ojek online diturunkan menjadi 5%. Usulan ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR bersama perwakilan perusahaan aplikasi ojol. Kekhawatiran dari kalangan ekonomi. Ekonom Nailatul Huda mengingatkan bahwa penurunan tarif ini bisa berdampak negatif terhadap kelangsungan operasional perusahaan aplikasi ojol. Ia menekankan bahwa perusahaan-perusahaan ini memerlukan margin keuntungan yang cukup untuk mendukung operasional, pemeliharaan sistem, serta program-program yang untuk konsumen dan mitra pengemudi. Penurunan tarif menjadi 5% dikhawatirkan akan dapat mengurangi daya tahan perusahaan dan berpotensi menyebabkan kerugian atau bahkan penutupan layanan. Tuntutan pengemudi dan evaluasi potongan. Sementara itu, para pengemudi ojol juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap potongan tarif yang dianggap memberatkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menyatakan bahwa potongan hingga 30% dari setiap transaksi sangat memberatkan pengemudi. Ia mendorong agar potongan tersebut dievaluasi dan idealnya diturunkan menjadi antara 10 hingga 15%. Dan ini usulan perlindungan sosial untuk pengemudi. Usulan perlindungan sosial untuk pengemudi. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol, DPR juga mengusulkan agar mereka mendapatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi atau ojol yang selama ini berstatus sebagai mitra dan belum memiliki perlindungan sosial yang memadai. Kesimpulannya, usulan penurunan tarif ojol menjadi 5% oleh DPR menimbulkan berbagai respon dari kalangan ekonom dan pengemudi. Sementara ekonom khawatir terhadap dampak negatif terhadap kelangsungan perusahaan. Pengemudi menyoroti potongan tarif yang memberatkan dan perlu perlindungan sosial. Diperlukan dialog yang konstruktif antara DPR, perusahaan aplikasi ojol, dan perwakilan pengemudi untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Itu. Jadi ada pro dan kontranya ya. Pro kontranya ya gitu. Bisa-bisa dengan 5% mungkin para ojol sejahtera, tapi para aplikator bisa-bisa turun atau bangkrut atau tutup. Ya. Jadi tidak mampu lagi untuk biaya operasional, pemeliharaan aplikasi
seperti menaikkan versi setiap saat, menggaji IT dan lainnya mungkin. Ya kan? Nah, kalau dipertahankan banyak ngadu potongan 30% bahkan lebih. Bahkan lebih banget kalau dia mengikuti program-program slot yang cuma dibayar 5.000. Dibayar 5.000 aslinya 20.000. Atau yang multi send, ya mungkin jaraknya tuh dua paketnya 30.000. Kita dikasih cuma berapa? 30.000, terus yang kedua cuma tambah 2.000 atau 3.000. Jadi totalnya dua paket tuh harganya 60.000, kita cuma dikasih 32.000. Jadi hampir setengah buat ojolnya. Itu dua paket. Apalagi kalau dapat 3 paket. Mungkin jarak yang sama itu antaranya 30.000, itu masing-masing bisa dapat 90.000. Tapi karena dipaketin dua-dua tiga-tiganya, jarak pertama kedua cuma 1 kilo, dua ketiga cuma dapat 2 kilo, mungkin dua paket tambahannya cuma nambahin mungkin sekitar 3.000, 5.000, ya mungkin 40.000 lah. Udah lebih dari setengah diambil sama ojol. Dari mungkin paket totalnya 90.000, sama abang ojol cuma dapat 40.000. Jadi margin kotornya itu 50.000 itu udah masuk ke aplikator. Coba deh ya, coba kalian dapat dengan dua yang sama, coba di cancel satu dan dapat dari teman Anda yang lain, lihat berapa ongkosnya. Tapi kalau kita ambil dua-duanya, kita cuma dapat uang tambahan selisihnya aja ya. Tapi kalau kita cancel satu dan yang satu itu dapat sama yang lain, lihat harga yang sama, pasti sama atau beda-beda dikit dari pengantaran kita. Mungkin dia lebih mahal karena dia mungkin yang lebih jauh dari yang kita antar yang pertama, bisa jadi. Tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi begitulah ya untuk menekan harga. Dan gara-gara itu pun apa kata para netizen? Kita baca dari Budi Sikil Candy. Coba aja lu seharian jadi ojol, bakalan tahu gimana rasanya. Narik pagi buat makan, siang narik buat makan, sore narik buat makan, malam narik buat makan, besok buat makan besok. Ya. Nah, jadi narik pagi buat makan siang, siang buat makan sore, sore buat makan malam, narik malam buat makan besok. Nggak ada selah buat di tabungan, buat servis ganti ban, ngandelin pinjaman mulu dari aplikator. Ngerikan sekarang jadi ojol, mengerikan jadi ojol sekarang. Ya apalagi ojol sekarang itu selalu menawarkan, ya aplikator menawarkan para ojol-ojolnya untuk ngutang seperti GoPay pinjam atau Julo dan lainnya. Nah, itu yang diandalkan oleh para ojol-ojol untuk ganti ban, servis, dan bongkar mesin. Nah kan untuk uang ongkosnya aja itu cuma habis buat bensin dan makan. Maka sekarang miris banget ya nasib ojol sekarang. Mencari 100, 200 itu atau 300 itu udah mukjizat ya. Itu dibandingkan di mana-mana. Oke, ya lanjut. Dari Wardoyo. Ntar malah tutup, gimana nasib ojol-ojol atau driver? Cukup menghilangin biaya langganan sama naikin tarif dikit per kilometernya. Dari Marlina, lindungi aja akun buat driver kalau customernya komplain ke driver. Terus pihak aplikator Gojek jangan asal ke suspend dan PM. Kasihan yang pejuang keluarga. Ya seperti banyak orang ke PM atau ke suspend gara-gara omongan dari customernya tanpa dipanggil dua-duanya, tanpa melihat kasusnya apa. Ya tapi ojol ya gampang lah, aplikator bilang mati 1 tumbuh 1000. Lo berkasus ya gua PM. Akhirnya apa? Yang baru banyak. Seperti itulah kira-kira. Dari Alol Kosuke. Sebenarnya mah kasih potongan harga aja per kilo berapa, terus minimal tarif berapa biar enak. Ya biar enaknya gara-gara perang-perang tarif, datang ojol baru rusakin harga, ngancurin harga, promo-promo gini itu ya itu. Kalau seandainya semuanya tarifnya sama, ojol-ojol yang lain takut kalah saing. Kenapa? Ojol yang punya nama, Ijo yang punya nama, ojol-ojol lain bilang, wah kalau harganya sama, mereka pada naik ojol-ojol ijo, yang lain nggak bisa naik. Akhirnya dibikinlah tarif murah, dibilangnya tarif tanpa promo lah kan, tapi murah terus. Akhirnya perang-perang tarif ini yang dirugikan siapa? Ya abang-abang ojolnya. Nah, dari Sulhat. Berapapun potongannya itu nggak ngaruh, yang penting pendapatan per kilometer dinaikkan. Sekarang 2.000, harus naikkan 2.500 misalnya. Dari Hervin Mansah, ingat Pak, tarif dan potongan harus tampilkan kembali. Ingat semua yang pakai aplikasi tidak paham dengan perhitungan. Terkadang yang baru ikut aja dengan pembodohan aplikator serba ditutupi. Pro 0. Ya ada bang. Jadi kalau orang bayarnya GoPay, kita nggak tahu berapa potongannya. Tapi kalau bayar cash, kita ketahuan berapa yang diambil oleh aplikator dari ojolnya. Misalnya apa?
contoh nih yang 15.000 itu udah dipotong 2.000 alasannya jasa aplikator. Setelah itu dipotong lagi 20% dari 13.026 tambah dari 1.046. Jadi 15.000 si abang ojol cuma dapat 10.400. Tuh. Dari Tahu Kriuk ya. Gojek nggak akan tutup Pak, karena kalau transportasi tutup dia masih ada pembiayaan, margin gede dia dari pembiayaan. Dari Joy, semoga berhasil para senator pemerintah memaksa aplikator menekan tarif menjadi 5%. Nanang, semoga saja, amin. Ya seperti itulah ya, masalah-masalah yang pelik setiap hari yang kita hadapin ya, masalah ojol-ojol yang nggak ada habisnya. Kalau si malakama ya, kalau kita ambil 5% ini, ya mungkin ojol-ojol senang, tapi aplikator mutar otak karena beritanya selalu bilang dengan keadaan sekarang aja mereka udah rugi, setiap bulan rugi. Apabila perusahaan ojol ini merugi terus, jadi ibaratnya seperti apa ya, apakah dengan memotong gede, meminta layanan gede, tarif yang gede, potong yang gede, kayak ojolnya nggak seberapa, bonus ditiadakan, itu bisa menutup kerugian dari aplikator tersebut. Nah kita juga nggak tahu ya itu apa yang terjadi di internal dalam aplikator. Tapi untuk ojolnya sendiri 30% itu memberatkan, apalagi harus masuk slot ya. Itu ilmu untuk yang pengen gacor, yang pengen dapat orderan terus, masuk slot atau masuk goreng instan ya, yang main pin dan lain sebagainya. Tapi setelah kejebak masuk slot itu susah untuk ke reguler lagi. Tambah lagi seperti tetangga sebelah yaitu si Grab ya, masalahnya dia harus bayar maksimal sampai 20.000. Malah untuk ngojol aja bayar. Ada potongan-potongan, udah dipotong biaya komisi, udah dipotong persenannya. Tambah lagi abang ojolnya juga dipotong saldonya gara mendapatkan orderan. Itu kenapa orderan harus bayar? Itu kenapa gue bilang ojol kok bayar gitu. Makin lama semua ojol nih, mungkin setiap lu mendapat tarikan lu bayar. Ya, satu orderan mungkin lu dikenakan tarif 1.000 mungkin. Lanjut 2.000, 3.000 dan lainnya. Nggak tahu deh kedepannya gimana. Ya, kita nggak tahu bakal apa terjadi kedepannya tentang ojol-ojol ini. Karena ojolnya ada 2 pilihan, lu suka lu jalanin, kalau lu nggak suka lu tinggalin aja. Ya, cari peluang lain yang bisa menghidupi perekonomian keluarga. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos, salam satu aspal and ciao.